wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat bahasa, akhirnya setelah sekian lama kembali lagi kita dalam Siniar Sasambo edisi B1, bincang bersama tokoh, kali ini bersama Lentera. Dan sahabat bahasa, kali ini kita sudah kedatangan dua orang tokoh yang super duper luar biasa, karena keduanya ini merupakan pemenang dari sebuah kegiatan yang bergengsi yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap tahunnya, dan mereka sudah mengalahkan lebih dari 100 orang, bahkan lebih dari 150 orang. Langsung saja kita sapa, ini dia pemenang satu, Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gian Wahyu Rahman dan Febriani Rahmania. Selamat sore Gian dan Febri. Selamat sore Mbak. Sore. Oke, untuk Febriani dipanggilnya Febi apa Febri? Febi aja. Febi aja. P ya, pakai F ya. Pakai P. Oh, pakai P ya, Febriani atau Febi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya keduanya? Iya, alhamdulillah. Oke, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini Febi dan Gian? Oke, mulai dari saya mungkin ya Mbak. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Boleh. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Febriani Rahmania. Teman-teman semua bisa panggil saya Febi. Jadi sekarang saya sedang berkuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan saat ini sedang semester 4. Dan sekarang udah libur kuliah nih Mbak. Oke, libur kuliah, tapi tenang aja, mereka sibuk banget, diundang di mana-mana, dan tentu saja mempersiapkan program kerja. Tentunya, ya. Iya, lihat teman-teman masih semester 4, tapi sudah mengalahkan teman-teman yang lain, bahkan sudah ada yang bekerja, begitu ya. Itu luar biasa, tentu saja tidak mengalahkan semangat dari teman-teman yang lain ya Febi ya. Betul. Keren. Kalau Gian nih, boleh deh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Gian Wahyu Rahman. Saya berasal dari Kabupaten Sumbawa dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Universitas Mataram, mengambil program studi Magister Manajemen Sumber Daya Peternakan. Wih, luar biasa. Jadi keduanya sama-sama mahasiswa ya? Iya. Tapi satunya mahasiswa strata 1, yang satunya magister atau strata 2, dan jarak umurnya lumayan jauh. Bisa nanti diceritakan deh kendalanya apa nih ya. Boleh. Oke, Febi dan Gian, sebelumnya selamat karena kalian sudah menjadi pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, yang artinya nanti keduanya akan mewakili Nusa Tenggara Barat dalam ajang pemilihan Duta Bahasa Nasional. Wah, luar biasa ini, keren sekali. Nah, bisa disampaikan selama mengikuti seleksi kemarin dan pembekalan, tentu saja apa sih kesannya, bagaimana sih perasaannya? Mungkin mulai dari Gian sekarang. Baik, kalau perasaan saya selama mengikuti kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini sangat berkesan sekali, luar biasa sekali, karena kami di sana seperti berlomba-lomba menampilkan yang terbaik dari diri kami dari seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat, tidak hanya di Pulau Lombok tetapi juga di Pulau Sumbawa, dan sangat luar biasa sekali semangat pemuda-pemudi yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, Kak. Seperti itu. Iya, jadi bersemangat sekali ya kemarinnya ketika mengikuti, dan tentu saja sebetulnya kami tidak kenal sama sekali dengan Febi dan Gian ini. Ini nama-nama baru yang kita lihat gitu, tapi keduanya ternyata muncul sebagai pemenang. Ini luar biasa. Kalau Febi bagaimana? Oke, menanggapi pertanyaan tadi, tentunya perasaan selama mengikuti pemilihan Duta Bahasa mulai dari pembekalan itu rasanya sangat senang. Karena apa? Karena yang pertama kita bisa bertemu dengan banyak sekali talenta yang sangat luar biasa dari berbagai macam provinsi, dari berbagai macam daerah tentunya ya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang baru tentunya dari para ahli yang memang sudah yang udah ahli di bidang tersebut nih Kak. Dan tentunya selama pemilihan Duta Bahasa kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik dari apa yang kita miliki, seperti itu. Wah, luar biasa teman-teman ya, jiwa-jiwa yang masih muda dan bersemangat. Begitu, dan seperti yang kita tahu kemarin banyak sekali peserta yang antusias untuk mengikuti kegiatan ini, bahkan
beberapa peserta sudah pernah ikut sebelumnya, ada yang pernah ikut keempat kalinya dan ternyata masih belum bisa mengalahkan Pebi dan Gian nih gitu. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan kalian nih sehingga kalian bisa terpilih menjadi pemenang 1 duta bahasa? Dari Pebi sekarang. Oke, mungkin kalau versi saya nih Kak, kalau yang saya lihat nih dari pemilihan duta bahasa, yang menjadi poin utama nih Kak dalam penilaian yang menjadi pemenang duta bahasa itu adalah yang pertama dari program kerjanya. Mungkin ini yang mengantarkan saya untuk menjadi pemenang 1 duta bahasa karena mengajukan program kerja yang berbeda dari biasanya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena saya sendiri membawa program kerja yang memfokuskan atau menyasar kepada teman-teman kita yang mengalami penyandang disabilitas seperti itu. Nah, itu yang saya angkat dan saya jadikan program kerja dan diusulkan dalam ajang pemilihan duta bahasa NTB tahun ini. Seperti itu. Iya, betul sekali ya. Kalau kami lihat juga seperti itu. Program kerja yang dibawa oleh Pebi ini kuat sekali dan langsung menarik hati semua orang sih kelihatannya waktu itu. Juri-juri pun langsung terpana dengan program kerjanya. Dan kemudian ini alhamdulillah diangkat juga ya. Dibawa untuk diusung dalam Dubasnas 2024. Tentu saja menyasar teman-teman hebat. Dan akhir-akhir ini Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memang sedang berfokus untuk menyetarakan seluruh fasilitas yang ada sehingga bisa digunakan oleh seluruh kalangan termasuk teman-teman hebat kita di sana gitu. Baik, kalau Gian bagaimana? Kalau dari saya sendiri yang saya lihat mengapa saya berhasil menjadi pemenang 1 tahun ini, di samping benar apa kata Feby bahwa program kerja memiliki poin yang sangat tinggi dan juga ada banyak sekali penilaian mulai dari UKBI, psikotes dan minat dan bakat dan juga ada deep interview. Nah, yang saya lihat mengapa saya bisa sampai di hingga akhir atau saat ini, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan di tiap penilaiannya saya selalu konsisten dan stabil sehingga mungkin saya tidak terlalu tinggi nih nilainya di beberapa hal, tetapi saya selalu stabil dan konsisten seperti itu Kak. Jadi sehingga juri melihat wah saya memiliki potensi yang luar biasa dan pantas untuk menjadi pemenang seperti itu. Keren, luar biasa. Konsisten ya, itu kuncinya. Semoga konsisten terus nih menjadi pemenang sampai ke tingkat nasional nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Itu harapan besar bagi keduanya karena keduanya ini punya program kerja yang luar biasa bagi kami. Nanti akan diulas sedikit ya terkait program kerja ini. Oke, satu lagi Gian dan Feby. Tentu saja Duta Bahasa ini punya misi begitu ya. Punya mengapa dibentuk Duta Bahasa itu tentu saja untuk membantu program-program kerja di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga, meskipun secara kelembagaan juga lepas begitu. Apa sih sebetulnya hal yang wajib dimiliki oleh Duta Bahasa bagi teman-teman ini? Mulai dari Gian dulu deh. Yang wajib dimiliki oleh teman-teman Duta Bahasa tentunya sebagai Duta Bahasa kita memiliki peran nih Kak. Ada 3 peran, mulai dari peningkatan literasi kebahasaan, penginternasionalisasi bahasa Indonesia dan juga mengenai pelestarian bahasa daerah. Nah, itu bisa dikatakan ini adalah peran bagi kita sebagai Duta Bahasa sehingga kita sebagai pemuda harus memiliki kepekaan terhadap daerah kita sendiri. Bagaimana keadaan literasi yang ada di daerah kita seperti itu. Jadi kita harus mengetahui 3 hal tersebut dan juga peka terhadap daerah kita sendiri seperti itu. Luar biasa, betul. Jadi kita harus peka ya, apa sih yang isu-isu terjadi sekarang dan terlibat aktif, terutama terkait kebahasaan dan kesastraan gitu. Kalau Feby? Oke, menambahkan dari yang dibilang Kak Gian tadi, tentunya selain kita peka nih Kak, hal yang perlu kita lakukan sebagai Duta Bahasa adalah turun aksi. Itu adalah hal yang menjadi kunci. Sehingga apa yang sudah kita rencanakan itu bisa direalisasikan secara nyata. Terutama bagaimana caranya kita untuk meningkatkan literasi yang ada di daerah kita dan terutama yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita lakukan dengan menyusun program-program yang nantinya bisa menyelaraskan tugas kita sebagai Duta Bahasa dalam di bawah Kantor Bahasa seperti itu.
Keren nih, Pebi ini kayaknya udah paham banget nih ya, Pebi dan Gian nih terkait apa sih tugas dari Duta Bahasa. Nah, ini sudah hampir 2 bulan ya. Betul. Sejak Sekitar 2 bulan. ya sekitar 2 bulan sejak dinyatakan sebagai pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, apa saja sih yang sudah dilakukan sejauh ini? Apa sih yang paling berkesan? Boleh deh diceritakan. Oke, mungkin mulai dari saya ya. Selama sekitar kurang lebih 2 bulan, kita juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kantor bahasa. Salah satunya ada sosialisasi kebermanfaatan dari Kamus Terpadu yang sedang dirancang oleh kantor bahasa tentunya, dan dalam hal ini juga memang sangat ini ya relate dan juga berkesinambungan dengan program kerja kami, yaitu menyasar teman-teman hebat kita yakni penyandang disabilitas. Dan di sana kita juga turut aktif terlibat dalam sosialisasi bagaimana kebermanfaatan dari kamus tersebut. Kemudian kita juga ikut serta nih Kak dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kantor bahasa. Salah satunya yaitu kegiatan peningkatan kemahiran menulis di media massa bagi pelajar dan mahasiswa yang ada di Kota Mataram. Wah, sudah banyak ya. Mungkin Gian mau menambahkan? Kalau dari saya, semua yang kita lakukan sangat menarik, Kak. Cuman yang lebih menariknya lagi adalah bahwa kita bisa langsung berinteraksi dengan teman-teman kita yang dari pelajar dan mahasiswa, sehingga apa yang bisa dikatakan tugas kita sebagai duta bahasa langsung bisa tercapai nih, atau bisa bertemu langsung dengan teman-teman yang memang duta bahasa ditujukan untuk pemuda seperti itu. Wah, ini ya sudah ada kesannya nih. Bagaimana teman-teman ternyata sudah bertemu dengan pemuda-pemuda. Kemarin juga ikut keliling. Mereka cukup beruntung sih menurut saya, karena program kerjanya betul-betul selaras dengan apa yang sedang dilakukan oleh kantor bahasa. Begitu mereka terpilih menjadi pemenang 1 nih, keduanya Gian dan Pebi, langsung ikut kemarin ya uji kebermanfaatan salah satu produk kita, inovasi kita yang nanti mungkin akan lebih dibahas lebih lanjut juga melalui siniar ini. Kemarin langsung keliling ke sekolah ya. Iya, SLB. Berinteraksi juga dengan teman-teman hebat di sekolah luar biasa di Mataram, kemudian ada juga di Lombok Tengah itu. Lombok Barat. Oh, Lombok Barat juga ya, itu keren sekali. Dan mereka sangat membantu karena salah satu dari mereka itu sudah sempat belajar Bisindo. Nah, kemudian diikuti dengan Gian yang juga antusias nih belajar Bisindo. Boleh diceritakan sedikit dong tentang pembelajaran Bisindonya bagaimana? Siapa nih Kak? Boleh Gian? Baik. Boleh. Jadi setelah pemilihan atau setelah penganugerahan, saya baru tahu nih bagaimana Bisindo itu atau bahasa isyarat Indonesia yang diberitahukan oleh Feby, dan saya sangat antusias dan ternyata belajar Bisindo sangat menyenangkan walaupun agak sedikit membingungkan ya Feby ya. Awal-awalnya membingungkan, tapi semakin ketagihan gitu Kak, pengen tahu lagi bagaimana ya kalau misalnya isyarat makan atau isyarat mau mandi seperti itu. Kegiatan sehari-hari seperti itu Kak. Iya, ini luar biasa teman-teman ini. Saya betul-betul salut karena langsung turun ke lapangan, kemudian meningkatkan kompetensi ya. Langsung ada kompetensi yang ditingkatkan begitu menjadi pemenang 1 duta bahasa ya. Ini terkait bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo gitu. Nah, kita sudah nyerempet ke dalam program nih. Boleh dong dijelaskan sedikit programnya itu seperti apa sih? Mungkin dari saya ya. Jadi program kerjanya ini namanya adalah Ceria Bisindo. Nah, ceria itu kepanjangan dari cerita anak. Bisindo itu sendiri adalah bahasa isyarat Indonesia. Nah, di sini di dalam program kerja Ceria Bisindo ini kita akan ada inovasi untuk membuat konten-konten video, terutama bagaimana cara kita untuk menceritakan cerita anak tapi menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo. Seperti itu. Dan itu juga akan dinarasikan menggunakan bahasa Sasambo, Sasak, Samawa, dan Bojo. Sehingga dalam hal ini kita juga ikut aktif dalam merevitalisasi bahasa daerah tentunya. Wah, luar biasa. Dan modelnya video. Modelnya pun dari teman-teman duta bahasa ya, ini keren sekali. Jadi
program ini tidak hanya bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, tetapi bermanfaat juga bagi pengembangan diri teman-teman di Duta Bahasa Nasional. Karena ini Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, ikatannya. Karena ini hal yang betul-betul baru, tidak semua orang bisa mengenal gitu ya hal ini. Keren. Kemudian apa saja persiapannya sejauh ini? Sudah sampai mana nih? Untuk persiapannya sejauh ini kita sedang akan membuat konten videonya karena sudah mempelajari terkait dengan Bisindonya. Selanjutnya untuk program kerjanya akan membuat konten video, dan juga kita sebentar lagi akan belajar untuk minat dan bakat ya, karena tentunya di penilaian nasional juga ada minat dan bakat yang akan ditampilkan. Seperti itu, Kak. Oke. Dan ini juga kita juga sedang mempersiapkan video kebahasaan yang nantinya menjadi salah satu penilaian dari pemilihan Duta Bahasa Nasional. Oke, video kebahasaan ya. Jadi ada banyak sekali aspeknya, tentu saja nanti akan ada tes-tes psikologi juga. Itu juga sedang diasah begitu ya. Iya. Ya, semoga nanti lancar seluruh persiapannya. Silakan berkomunikasi lebih jauh juga dengan kantor bahasa karena kami pasti dukung gitu, dan jaga kesehatan tentunya Gian nih terutama karena kemarin sempat sakit katanya ya. Semoga selalu sehat dan fit gitu ya, karena aktivitasnya juga banyak selain padat ya, karena masih kuliah. Untung ini masih libur ya. Untungnya. Untungnya masih libur. Tapi setelah ini masuk lagi, wah harus kejar tayang lagi. Oke. Itu tadi untuk persiapannya ya. Kendala apa saja sih yang dihadapi selama persiapan ini? Bisa diceritakan sedikit? Untuk kendalanya mungkin Kak, karena kita berdua punya kesibukan masing-masing, jadi untuk menyatukan waktu, untuk mempaskan kapan nih kita harus kumpul untuk membahas kegiatan selanjutnya, itu sih yang menjadi kendalanya. Seperti itu. Klasik ya sebenarnya masalahnya. Masalah waktu saja gitu ya. Tentu saja ini bukan masalah besar, insya Allah bisa diatasi dengan baik. Oke, terakhir nih, harapan apa sih yang dimiliki oleh keduanya untuk Ikatan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan selama menjabat sebagai Ikadubas. Meskipun ini jabatan selamanya ya, gitu, tapi sebagai kepengurusannya kan kurang lebih 1-2 tahun. Silakan bisa disampaikan mulai dari Gian. Kalau untuk harapan saya nanti setelah saya sampai akhirnya selesai menjabat, dan memang akan menjabat seumur hidup istilahnya, karena Duta Bahasa itu bisa dikatakan kita akan tetap menjadi pelopor kebahasaan. Harapan saya tentunya saya dan Pebi bisa menyelesaikannya dengan maksimal dan penuh tanggung jawab, dan juga program-program yang akan kami lakukan nantinya bisa menyasar langsung teman-teman, baik itu teman-teman hebat ataupun pemuda-pemudi yang ada di Nusa Tenggara Barat, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan juga kita bisa menyelesaikan nantinya untuk Duta Bahasa Nasional dengan mungkin hasil yang sangat memuaskan, insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Kalau Febi? Mungkin tidak jauh beda ya Kak. Harapannya yang pertama, di pemilihan Duta Bahasa semoga kita bisa menampilkan yang terbaik semampu kita dan semaksimal yang kita bisa. Kemudian setelah kita balik nih dari Jakarta, dari pemilihan Duta Bahasa Nasional, tentunya apa yang sudah kita dapatkan dari Jakarta ataupun dari nasional bisa kita bawa ke provinsi, ke daerah kita, sehingga kita bisa membuat inovasi-inovasi baru atau setidaknya memberikan pengaruh yang lebih luas lagi kepada masyarakat, terutama dalam hal literasi tentunya. Dan juga kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Iya, baik. Gelar ini sebetulnya cukup beban ya, karena tanggung jawabnya besar, yakni menyebarkan literasi kebahasaan dan kesastraan, terutama pelestarian bahasa daerah begitu di Nusa Tenggara Barat begitu. Nah, kalau harapannya bagi teman-teman di luar sana nih, generasi-generasi muda yang menjadi sasaran dari Pebi dan Gian, apa nih? Mungkin dari Pebi sekarang. Oke, mungkin harapan kita nih bagi teman-teman semua yang ada di luar sana, tentunya kita tidak bisa sendiri untuk meningkatkan literasi, tapi itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri tentunya. Karena ketika kita bisa memberikan ataupun memperbaiki
diri kita sendiri, maka kita akan bisa untuk memberikan yang terbaik untuk literasi yang ada di Nusa Tenggara Barat tentunya. Mulai dari diri sendiri tentunya. Baik, tuh teman-teman generasi muda jangan lupa untuk berpartisipasi juga, jangan hanya menunggu Duta Bahasa, dan Duta Bahasa bukan satu-satunya jalan untuk bisa turut menyebarluaskan praktik-praktik baik dari literasi. Kalau dari Gian? Kalau dari saya untuk teman-teman generasi muda, nantinya di masa depan kita akan menjadi pemimpin bagi negara kita, dan tentunya generasi muda juga akan menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Tetapi jangan lupa bahwa dengan memiliki kebahasan yang baik, memiliki wawasan terkait kebahasan dan kesastraan yang tepat, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing yang tepat, maka kita akan menguasai negara kita, dan juga tentunya akan lebih bisa memperkenalkan lagi negara kita ke masyarakat yang lebih luas seperti itu. Betul, luar biasa. Karena Gian ini adalah salah satu contoh Duta Bahasa yang tidak berasal dari bidang kebahasaan. Betul. Gitu ya. Kalau Pebi memang bahasa Inggris masih sangat dekat, erat lah kaitannya. Tetapi kalau Gian ini pertanian gitu peternakan. ya. Peternakan. Jadi teman-teman, meskipun bukan berasal dari bidang sosial atau bahasa, silakan tetap tingkatkan kemahiran berbahasanya, entah itu berbahasa Indonesia, berbahasa daerah maupun berbahasa asing gitu ya, sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa gitu, sehingga teman-teman punya kemampuan untuk berkomunikasi lebih baik lagi, menyebarluaskan apa yang dimiliki ke kancah yang lebih besar. Betul. Ya, luar biasa, keren sekali. Sekali lagi semangat dan selamat untuk Gian dan Pebi. Semoga nanti di Duta Bahasa Nasional bisa lancar, Amin. bisa membawa nama harum Nusa Tenggara Barat, dan yang paling penting banyak mendapatkan pelajaran begitu ya selama mengikuti ajang Duta Bahasa ini, termasuk Duta Bahasa Nasional. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk teman-teman mungkin? Mungkin terakhir kita Oke. salam bahasa, salam Trigatra Bangun Bahasa. Boleh. Karena dari tadi belum sempat. Siap. Silakan bisa langsung ke kamera. Kita sama ada Trigatra. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Oke, luar biasa. Ini pas banget nih azan, teman-teman. Kita tutup saja hari ini. Terima kasih untuk Gian dan Pebi. Terima kasih. Sampai Juga ketemu Mbak Era. di kesempatan berikutnya, karena kita akan bertemu kembali. Nanti bisa menjadi pewara ya untuk kesempatan berikutnya. Boleh. Baik sahabat bahasa, itu tadi Siniar Sasambo edisi kali ini. Sampai bertemu di Siniar Sasambo berikutnya, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungan kepada Duta Bahasa Nasional kita ini. Salam literasi, sampai jumpa.